Traveling ke tempat idaman butuh persiapan yang matang, gaya hidup Evan yang kekinian pastinya bukan tanpa beban. Waktu yang ada jangan disia-siakan. Sempatkan bikin rencana masa depan. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana itu keren. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana itu. Rumah tangga tak segampang pacaran. Usia nikah mesti diperhatikan. Jumlah anak juga direncanakan. Keluarga keren jadi tujuan. Waktu yang ada jangan disia-siakan. Sempatkan bikin rencana masa depan. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana itu keren. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana, hindari narkoba dan juga nikah muda. Terhindar dari seks bebas, jangan sembarangan. Jauhi narkoba, fokus masa depan. Ayo, ayo, siapkan dirimu. Tingkatkan prestasimu untuk Indonesia maju.
21 untuk wanita, 25 untuk pria, remaja sehat, cerdas, ceria. Waktu yang ada jangan sia-siakan, sempatkan bikin rencana masa depan. Rencanakan segalanya sebelum melangkah, hidup berencana itu keren. Rencanakan segalanya sebelum melangkah, hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Gaya hidup Evan yang kekinian pastinya bukan tanpa beban. Waktu yang ada jangan disia-siakan, sempatkan bikin rencana masa depan. Rencanakan segalanya sebelum melangkah, hidup berencana itu keren. Rencanakan segalanya sebelum melangkah, hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Rumah tangga tak segampang pacaran. Mau traveling ke tempat idaman, butuh persiapan yang matang. Gaya hidup Evan yang kekinian pastinya bukan tanpa beban. Waktu yang ada jangan disia-siakan, sempatkan bikin rencana masa depan. Rencanakan segalanya sebelum melangkah, hidup berencana itu keren. Rencanakan segalanya sebelum melangkah, hidup berencana itu keren. Hidup berencana
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, teman-teman finalis Duta Genre Jawa Tengah tahun 2023. Gimana nih kabarnya hari ini? Boleh dong on mic nih, Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik Kak. Baik Baik Kak. Kak, baik. Alhamdulillah. yang masih sekolah, yang masih kuliah, masih udah pada hektik ya. Sembari kita menunggu Kak Ajeng nih, boleh dong kita sharing-sharing bentar gitu teman-teman. Boleh cerita ke kita gitu gimana? Apa ada yang mau sharing-sharing juga boleh. Udah ada yang tahu belum? Kali ini kita mau sharing session temanya apa? Boleh salah satu resen dulu dong. Oke, kayaknya belum pada tahu atau emang pada malu-malu buat jawab. Oke, di sharing session kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan media sosial Duta Genre ya. Bersama Kak Ajeng Dinantika Rahayu, Social Media Influencer Duta Genre Indonesia tahun 2022. Itu teman-teman. Dan kembali saya ingatkan untuk bisa merename format nama, yaitu nama lengkap, strip bawah, kabupaten atau kota dari mana, seperti itu ya. Contohnya, Maisa Ramawati, strip bawah, Kabupaten Pati, seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum on cam, jangan lupa on cam ya. Minta tolong disimak dan juga on cam biar kami bisa mantau nih teman-teman sambil ngapain nanti zoomnya gitu. Fokus atau enggak biar kita tahu gitu. Oke, aku kayaknya pengen nunjuk salah satu nih, biar aku ada temennya ngobrol. eh aku tunjuk atau ada yang mau resen nih? Oke, kalau nggak ada, aku tunjuk aja ya. Salma Danis Ara Prasojo, boleh dong. Dari Kabupaten Tegal, boleh on cam, on cam, udah on cam ya, on mic boleh dong. Temenin aku ngobrol di sini. Halo, selamat malam Salma. Gimana kabarnya Salma? Baik ya. Oke, agendanya nih kan kurang hamin 2 minggu ya buat ke grand final di Setos nanti. Persiapannya gimana? Boleh dong sharing-sharing ke teman-teman di sini, barangkali bisa memotivasi gitu. Untuk Kabupaten Tegal sendiri, saya perkenalkan terlebih dahulu ya Kak. Saya Iya, Salma Danis Ara Prasojo. Saya perwakilan dari Kabupaten Tegal. Ini untuk Kabupaten Tegal sendiri, tentunya persiapan-persiapan yang sudah dilakukan itu sudah jauh-jauh hari ya Kak, dilakukan untuk memang disiapkan untuk pemilihan Duta Genre Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 ini. Untuk sejauh ini kami terus berlatih
meningkatkan kemampuan kami di public speaking, lalu materi-materi juga kami selalu mempelajari. Lalu selama menjabat jadi duta genre, saya banyak sekali Kak pengalaman yang saya dapat di duta genre ini, benar-benar kayak yang kemarin, sama Kak Marcel bilang, apa ya, membuat saya banyak pengalaman, banyak kenalan juga, relasinya tambah luas. Di sini juga, di duta genre juga saya mengenal arti yang namanya keluarga, lalu perencanaan kehidupan gitu, Kak. Nah, untuk persiapan dari Kabupaten Tegal sendiri, saat ini sudah cukup maksimal ya, Kak. Dari mulai latihan sosialisasi, penyuluhan, lalu pakat, dan lain sebagainya, sudah kami persiapkan. Insya Allah, nanti Kabupaten Tegal siap untuk menghadapi pemilihan duta genre Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Oke, gitu ya Salma. Bagi teman-teman, semoga termotivasi ya. Gimana, jangan lupa untuk persiapan karena ini Hamin 2 minggu. Seperti itu Salma. Karena berhubung Mbak Ajengnya udah datang nih Salma, makasih ya buat eh, kesempatannya buat udah nemenin buat sharing-sharing gitu tadi. Oke, Salma. Berhubung Mbak Ajengnya udah datang ya teman-teman. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Mbak Ajeng yang udah berkenan membersamai kita pada malam hari ini. Dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman finalis yang tetap semangat hingga sharing session kedua ini gitu. Boleh dong Kak Ajengnya di mana nih? Boleh di spotlight biar teman-teman bisa kelihatan. Oke, Mbak Ajengnya udah kelihatan nih. Halo, say hi to Mbak Ajeng. Hai Mbak Ajeng. Halo Mas Arif dan teman-teman semua dari genre Jawa Tengah. Semoga teman-teman selalu semangat dan hari ini tentunya bisa antusias untuk mengikuti sharing session hari ini. Wah, terima kasih banget nih atas kesempatannya dari Forum Genre Jakarta Jawa Tengah gitu kan, dan juga tentunya Mas Arif yang udah mau menemani kita hari ini sebagai moderator. Salam kenal ya untuk teman-teman semua. Iya, assalamualaikum juga Kak Ajeng. Nah, barangkali teman-teman udah ada yang nge-stuck nih Instagramnya Kak Ajeng, udah di-follow atau belum gitu. Biar tambah kenal juga, barangkali ada yang mau tanya-tanya Kak Ajeng, biar enak gitu. Biar nggak kelamaan nih, aku pengen bacain di CV dulu sebelum kita langsung masuk ke materi ya. Kak Ajeng Dinantika Rahayu SKSOS merupakan lulusan Ilmu Kesejahteraan Sosial dari Universitas Indonesia. Prestasi terakhir yang didapatkan ya teman-teman, yaitu sebagai Duta Genre Indonesia tahun 2022 sebagai juara sosial media inspiratif. Kemampuannya Kak Ajeng nih, bisa kerja tim, public speaking, desain video konten, jurnalistik, penelitian, dan mengoperasikan software-software desain juga ya untuk Microsoft juga. Dan untuk kontaknya bisa di-scroll ke bawah ya. Ini ada kontaknya Kak Ajeng, barangkali ada yang ingin tektokan, ada yang mau tanya-tanya ke Kak Ajeng, bisa menghubungi di sini. Dan jangan lupa juga di follow Instagramnya Kak Ajeng ya, di @ajengdira. Gitu. Nah, pengalaman organisasi yang masih diikuti sekarang sebagai anggota Divisi Pengembangan Kegiatan Ekonomi Produktif di PIK R Jingga dari 2018 hingga sekarang. Dan bisa di-scroll ke bawah lagi. Di sini tercantum pengalaman kerja. Ada 2 nih yang masih aktif hingga sekarang. Yakni di SMAN 38 Jakarta sebagai research tutor dari Juni 2018 hingga sekarang. Dan di SMAN 109 Jakarta sebagai research tutor juga dari Januari 2022 hingga sekarang. Gitu ya teman-teman. Nah, di sharing session kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan media sosial di genre. Bagi teman-teman pasti ada yang bertanya-tanya gimana sih cara membuat konten yang bagus, membuat desain yang kreatif dan interaktif, bagaimana cara kita mengoptimasi konten kita, dan bagaimana cara kita juga mengetahui prime time atau waktu yang cocok nih buat ngupload ke sosial media kita. Gitu ya.
Dan sepertinya tadi juga Kak Ajeng sudah mengirimkan materi juga ke panitia. Boleh dibantu share screen juga. Oke, tampilan materinya sudah terlihat ya teman-teman. Dan waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Ajeng. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Arif yang telah menjadi moderator dan selamat malam untuk teman-teman Duta Genre Jateng tahun 2023 yang mana akan mengikuti gitu kan apresiasi Duta Genre Jawa Tengah di 2023 ini. Semoga teman-teman selalu semangat dan malam ini tentunya harus antusias dan bisa mengikuti sampai akhir. Kalau ada diskusi, nanti kita bisa diskusi setelah slide yang akan aku sampaikan gitu. Nah, di sini aku hanya sharing berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan beberapa kegiatan yang udah pernah aku ikutin dan juga berdasarkan rekam jejak aku selama ini. Jadi semoga apa yang kita sharing pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, jadi judulnya seperti judul yang sudah disebar di sosial media gitu kan, mengelola sosial media duta genre. Wah, aku tuh tadi ngeliat postingan teman-teman genre Jawa Tengah, udah kayak buzzer ya, rame banget yang nge-repost posternya gitu kan, rame banget. Wah, kata aku ini bagus banget nih forum genre Jawa Tengah gitu kan, antusiasnya sangat tinggi. Sampai banyak juga yang bertanya gitu kan, kok seharian ini full banget nih nge-repostnya forum genre Jateng semua gitu, karena teman-teman sudah sangat antusias, jadi tentunya saya juga sangat antusias untuk sharing pada malam hari ini. Oke, next slide. Nah, jadi tadi udah dikenalin oleh moderator, kenalan sedikit. Nama aku Ajeng Dinantika Rahayu. Teman-teman bisa panggil aku Ajeng atau nama panggung aku itu dikenal dengan Ajeng Dira. Dira itu dari kata Dinantika Rahayu. Karena kenapa? Kalau di Jakarta lumayan pasaran namanya Ajeng. Dulu pas aku sekolah gitu kan, banyak banget yang namanya Ajeng. Ada sampai 4 orang gitu kan. Jadi kalau dipanggil Ajeng gitu, kayak Ajeng mana nih gitu. Makanya aku punya sebutan Ajeng Dira. Jadi semua orang kalau mau manggil aku udah auto Ajeng Dira gitu kan. Padahal itu kepanjangan dari Ajeng Dinantika Rahayu. Nah, saat ini alhamdulillah banget tahun 2022 lampau aku dianugerahi sebagai Duta Genre Sosial Media Inspirator Indonesia tahun 2022 pada ajang Adujak Nasional gitu kan di Jogja gitu. Nah, untuk beberapa branding yang mungkin terkenal untuk aku gitu kan. Aku merupakan social youth influencer, belum influencer yang keren banget gitu kan. Tapi setidaknya aku berharap bisa memberikan hal-hal positif untuk teman-teman remaja di sekitar aku gitu kan. Khususnya teman-teman sahabat online gitu kan dari Ajeng Dira. Terus aku juga dikenal sebagai research tutor karena itu merupakan freelance aku gitu kan. Aku mengajar research tutor itu sekarang ada di 3 sekolah, alhamdulillah banget. Dan beberapa kali bisa diamanahkan untuk mewakili membawa anak-anak didik ke luar negeri juga untuk lomba-lomba internasional. Lalu sebenarnya saat ini profesi aku merupakan marketing eksekutif di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang fire alarm system gitu kan. Aku baru masuk situ kurang lebih 3 bulanan, baru aja di tahun ini gitu kan. Dan aku dapat belajar banyak di situ. Terus selanjutnya aku juga dikenal sebagai researcher dan juga writer gitu kan. Aku suka banget sebuah penelitian dan aku suka menulis. Dan yang terakhir aku juga merupakan content creator karena ada beberapa dulu sering berkolaborasi dengan brand-brand kecantikan gitu kan untuk mempromosikan dan juga jadi brand ambasadornya untuk produknya mereka seperti itu. Nah, ini sedikit perkenalan dari aku. Semoga kita bisa membuka jalin silaturahmi yang lebih luas pada teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman pengen kenalan lebih dekat, kita bisa berkenalan dan juga berteman gitu kan di sosial media, khususnya Instagram aku @ajengdira. Yang tadi beberapa udah ada aku fallback, tapi kalau misalkan ada yang kelewatan, mohon maaf banget karena tadi lumayan rame ya, aku melihatnya genre Jateng nih kayak buzzer banget gitu. Oke, next slide.
Nah, jadi kalau kita bahas mengelola sosial media, itu tidak luput dari namanya personal branding dan sosial media branding. Ini dua hal gitu kan yang saat ini sangat booming banget dan harus inline gitu kan. Karena apa? The world is watching. Jadi semua orang tuh melihat kita gitu kan. Jadi kita harus memperlihatkan personal branding kita yang bagus, dan juga harus diimbangi nih, bukan hanya di offline gitu kan, di dunia nyata, tapi sekarang banyak banget berkembang di dunia digital. Makanya kita juga harus mengimbanginya dengan sosial media branding. Jadi brandingnya itu bukan hanya tentang diri kita, penampilan kita, bukan hanya perilaku kita, tapi semua yang di sosial media itu juga bisa di branding. Seperti apa sih kita ingin mencerminkan diri kita di dunia maya gitu kan, memperluas relasi kita, karena sekarang juga booming banget nih dengan adanya sosial media branding. Kita tuh dengan hitungan detik aja bisa memperkenalkan berbagai macam kegiatan kita, berbagai macam apa yang kita sukai gitu kan, ke dunia yang lebih luas gitu. Makanya kita harus seimbang nih antara personal branding dan sosial media branding. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa terus memperdalam sambil berjalannya waktu untuk teman-teman menjadi duta genre. Karena sebagai duta genre, ini juga personal branding dan sosial media branding itu harus melekat banget di dalam diri kita. Karena kenapa? Dengan teman-teman menjadi duta genre gitu kan, teman-teman tuh harus menginfluence teman-teman sekitarnya, remaja sekitarnya, bahkan remaja yang lebih luas gitu. Karena aku bisa bilang anak genre itu relasinya kuat banget, relasinya luas banget gitu kan. Karena hampir pasti teman-teman pas semenjak teman-teman jadi duta genre gitu kan di kabupaten kota itu udah menjadi sorotan banget. Bisa tiba-tiba teman-teman berteman dengan teman-teman di daerah barat, di daerah tengah, daerah timur gitu kan. Semuanya bisa berteman gitu. Tiba-tiba teman-teman punya pendukung baru gitu. Karena dulu aku berasa banget pas aku baru mulai di kota aja gitu kan. Aku sampai menjalin relasi teman-teman di NTB, terus di Sulawesi Selatan gitu. Banyak banget gitu hal-hal teman-teman baru yang akhirnya kita jadi akrab gitu. Meskipun kita belum pernah ketemu, baru lewat sosial media aja. Seperti itu. Jadi ini harus berkaitan satu sama lain dan harus seimbang. Next slide. Nah, ini contoh sederhana. Kalau kita melihat teman-teman, ini di sebelah ada kopi, di sebelah apa nih? Kalau di layar berarti sebelah kiri. Ada kopi yang nggak ada logonya. Terus ada kopi yang ada logonya gitu kan. Tahu nggak sih perbedaannya apa? Mungkin di sini teman-teman ada yang mau raise hand gitu kan, membuka mic-nya. Perbedaan dari kedua ini. Oke, ada. Ih, cepet banget ya. Aku suka banget. Nanti boleh kenalan ya, soalnya aku nggak kebaca nih. Dari kabupatennya mana? Boleh Mbak Irena. Oke, halo Kak Ajeng. Perkenalkan, nama saya Irena Dwi Putri Haryanto. Saya sebagai Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2022. Jadi di sini saya ingin membedakan antara dua gambar ini ya. Pastinya ya perbedaan yang paling menyorot itu adalah gambar itu kan logo dari produk tersebut. Nah, yang satu itu ada logo dari Starbucks dan yang satu itu tidak ada sama sekali. Ya mungkin itu adalah satu branding. Itu branding itu kan adalah bagaimana orang itu mengenal produk tersebut gitu. Jadi perbedaannya sudah sangat terlihat signifikan sekali ya gitu. Nah, itu mungkin perbedaan yang paling menyoroti. Itu aja Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Irena. Selanjutnya, nah pas banget ada laki-laki. Kita buka dua aja ya. Boleh nih, mungkin Mas Putra dari mana? Dan boleh dijawab nih apa perbedaan yang menampak dari dua gambar tersebut. Oke. Apakah suaranya masuk, Kak? Masuk. Oke, selamat malam, Kak. Untuk perbedaan sama ya, seperti tadi, perkenalkan nama saya Putra Firmansyadi dari Kabupaten Brebes. Ada di logo. Kalau saya pernah belajar tentang brand sama branding itu sangat berbeda ya, Kak. Ketika itu ada logo Starbucks ya, kita pasti tahu itu logo brand dari Starbucks, sedangkan branding sendiri adalah proses cara memasarkan ataupun cara pengemasan ataupun bagaimana cara sebuah brand tersebut bisa mengenalkan kepada masyarakat. Mungkin banyak sekali cara yang bisa dikenalkan dari sebuah brand Starbucks ini untuk menjadi branding dari sebuah minuman
ataupun makanan lainnya. Seperti itu, Kak. Hampir Oke, mirip sih baik. dengan tadi. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Putra. Oke, yang lain boleh raise tepuk tangan secara virtual. Keren banget nih jawaban dari putra-putri yang sudah menjawab terkait dengan perbedaan dari kedua gambar ini. Betul banget. Pasti yang terlihat tampak jelas itu adalah perbedaan dari logo gitu kan. Tapi teman-teman menyadari nggak sih dari kedua kopi ini ternyata bisa punya harga yang berbeda. Mungkin kalau kita bilang yang nggak ada logonya itu bisa sekitar 5.000 sampai 20.000 gitu kan. Tapi setelah dia punya logo Starbucks gitu kan, itu bisa jadi 30 sampai 80.000. Mahal banget. Terus beda juga di yang minumnya nih. Yang minum biasa mungkin ya udah gitu, siapa aja bisa minum gitu. Tapi Starbucks belum tentu, dan itu menunjukkan kalau minum itu tuh keren banget. Pasti sering banget dong ya anak-anak muda menganggapnya seperti itu. Padahal belum tentu rasanya itu enakan Starbucks gitu kan, belum tentu. Karena bisa juga yang rumahan biasa, yang pinggir jalan itu rasanya lebih enak gitu kan. Seperti itu. Nah, disitulah kelihatan signifikan dari logonya. Dengan ada perbedaan logo itu aja menentukan harga barang tersebut. Makanya kita bisa bilang branding is everything gitu kan. Dilihat dari brandingnya aja itu tuh akan kelihatan mana yang bagus, mana yang mahal gitu kan. Apalagi kalau tas deh, teman-teman beli tas sama-sama nih logonya gitu kan. Tapi ternyata yang satu KW, yang satu asli gitu. Nah, pasti itu akan mempengaruhi juga kan kayak gitu. Nah, itulah pentingnya dari sebuah branding. Makanya kita juga diri kita itu biar membedakan diri kita dengan yang lain, kita juga harus punya branding. Nanti aku akan sharing terkait dengan bagaimana sih kita membuat branding yang bagus. Next slide. Nah, ini adalah tips and tricks ketika kita pengen melakukan personal dan sosial media branding. Yang pertama, yaitu adalah kita harus memiliki value gitu kan. Jadi, teman-teman harus menentukan nilai apa sih yang ingin dibangun dari minat dan bakat yang teman-teman miliki gitu. Nah, setiap orang sebenarnya, setiap kita itu punya nilai tersendiri masing-masing loh teman-teman, yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Tapi ada juga yang belum ketahuin apa sih value dalam dirinya. Makanya itu hal terdekat adalah kita mengenali minat dan bakat kita. Next slide. Nah, ini hal simple yang aku bisa bilang sebuah nilai atau value yang ingin aku tanamkan dalam personal dan juga sosial media branding aku gitu kan. Tadi aku udah kenalan di awal, aku sebagai social youth influencer. Semua foto ini bisa dilihat di sosial media aku. Jadi aku ingin menggambarkan aku tuh orang remaja yang tetap belajar dan juga ingin membagikan pengalaman serta membagikan pengetahuan aku kepada hal yang lebih luas gitu kan. Dan juga bisa menginfluencer teman-teman di sekitar gitu, remaja di sekitar biar termotivasi. Termotivasi untuk apa? Untuk produktif. Termotivasi untuk apa? Punya motivasi yang tinggi. Termotivasi untuk apa? Untuk bisa mengembangkan minat dan bakatnya gitu. Itu yang selalu aku tanamkan. Terus selanjutnya adalah aku sebagai research tutor gitu. Aku juga memperlihatkan itu loh. Aku bilang personal branding aku research tutor gitu. Emang benar, aku ngajar penelitian di beberapa sekolah gitu kan. Tapi itu juga aku perlihatkan di sosial media aku. Setiap aku melakukan pendampingan, setiap aku melakukan pengajaran kepada teman-teman gitu kan. Itu aku perlihatkan juga di sosial media. Terus ketika aku menjadi marketing eksekutif gitu kan, itu memang kedudukan aku sebagai pekerjaan aku gitu kan, di perusahaan aku gitu. Tapi itu aku juga perlihatkan gitu kan di dunia luas, bahwasannya aku sering nih berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan apa, terus sering bersinergi gitu kan dengan perusahaan apa untuk memasarkan dan juga menjalin sebuah kerjasama gitu kan antara perusahaanku dengan perusahaan yang lain. Dan juga yang terakhir adalah aku merupakan sebuah content creator gitu kan, seseorang content creator. Nah itu aku tunjukkan juga di sosial media aku, kayak ketika aku melakukan photoshoot, aku membuat sebuah video
review gitu, seperti itu. Nah, itu adalah sebuah nilai atau value yang ingin kita tanamkan. Dan pastinya di setiap branding yang akan kita sampaikan ini, itu pasti harus bermakna yang positif gitu kan. Jadi kalau dibilang, upload mulu, flexing gitu, jangan takut teman-teman. Karena sebenarnya mereka nggak tahu makna dari sebuah sosial media branding. Jadi sosial media branding itu nggak semata-mata flexing loh, tapi itu juga bagus ketika teman-teman sudah memahami yang namanya sosial media branding. Aku jamin teman-teman nggak perlu mencari pekerjaan, nggak perlu susah-susah bikin CV, sebar-sebar CV, apply CV kemana, karena pasti pekerjaan itu akan menghampiri teman-teman. Contohnya adalah ketika teman-teman memang minat gitu kan, di bidang content creator gitu. Nah, itu pasti ada aja yang tiba-tiba nge-DM, tanya red card gitu. Terus kalau teman-teman memang minat banget di bidang remaja gitu kan, terus teman-teman tuh orangnya vokal, teman-teman memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai, pasti ada aja yang akan menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk teman-teman menjadi narasumber atau menjadi moderator gitu kan, atau melibatkan teman-teman dalam sebuah diskusi. Jadi sebenarnya penting banget untuk kita melakukan namanya sebuah branding, baik itu personal branding, tapi juga harus diimbangi dengan sosial media branding. Kayak gitu. Inilah value dan nilai yang akan aku tanamkan. Dan juga di balik semua postingan aku, story aku, di situ tuh aku selalu ingin membagikan sebuah cerita gitu kan. Jadi kalau teman-teman melihat gitu kan di postingan-postingan aku, pasti caption aku itu bercerita. Di dalamnya tuh bercerita terkait dengan proses. Karena aku yakin aku selalu mempercayai sebuah hasil itu pasti harus melewati proses yang berbeda, proses yang panjang. Dan terkadang orang nggak melihat itu, orang hanya melihat hasilnya doang, orang hanya melihat enaknya aja gitu kan. Nah, tapi kita bisa menceritakan proses yang kita lewati. Dari situ, dari sebuah cerita, itu kita bisa membagikan inspirasi ke teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman di sini kenalnya aku adalah lulusan ilmu kesejahteraan sosial dari Universitas Indonesia. Tapi siapa yang tahu buat masuk Universitas Indonesia itu lewat proses yang panjang juga gitu kan. Udah masuk juga di situ nggak lancar-lancar aja gitu kan. Mungkin terkait dengan pembiayaan, masalah ekonomi gitu kan. Sampai akhirnya aku bisa sharing bahwasannya aku selama 4 tahun di Universitas Indonesia itu aku melewati dengan jalur beasiswa. Dan aku sharing gimana sih caranya bisa mendapatkan beasiswa. Akhirnya di situ bisa memberikan informasi dan juga bisa menginspirasi yang lain. Kayak gitu. Jadi jangan sekedar foto aja, tapi teman-teman juga bisa berstory atau menceritakan proses yang teman-teman lewati di caption-nya. Seperti itu. Next slide. Nah, selanjutnya tips and tricks yang kedua yaitu harus unik. Yaitu teman-teman harus kembangkan style yang menjadi pembedamu. Jadi teman-teman pasti kita tahu dong setiap manusia itu udah unik sebenarnya. Satu dengan yang lain itu berbeda gitu kan. Nih, aku melihat di sini aku melihat bahkan di sini ada 2 namanya Salma gitu kan. Pasti Salma Nazifa dan Salma Danis ini berbeda loh, meskipun namanya sama gitu kan, karena mereka punya uniknya masing-masing gitu. Wah, ini benar-benar contoh yang kebetulan banget ya gitu. Ada 2 Salma, tapi sebenarnya itu mereka punya hal unik yang berbeda gitu. Mungkinkah yang satu ini orangnya ceria banget gitu kan, terus yang satu nih masih muda, tapi dia sangat menginspirasi juga gitu kan, karena dia punya hal-hal positif gitu kan, anaknya lincah banget gitu. Itulah pembeda antara Salma yang satu dengan Salma yang lain, dan itu juga hal yang pembeda antara kita dengan orang lain. Nah, jadi teman-teman harus temukan keunikan teman-teman. Next slide. Sebenarnya kalau dibilang unik, aku tuh masih belum punya hal yang aku unik gitu. Tapi sejauh yang aku cari tahu adalah unik aku di pengalaman aku. Karena aku mendalami bidang yang mungkin jarang didalami orang. Tapi banyak juga kok, contohnya aku mendalami bidang penelitian. Tapi banyak juga kalau dicari orang yang masih muda suka mendalami penelitian. Terus aku bingung kan unikku di mana. Tapi sebuah unik itu bisa kita ciptakan juga. Contohnya adalah
aku menciptakan unikku di sebuah kontenku gitu kan. Jadi aku selalu menciptakan konten yang inklusif. Kalau teman-teman scroll sampai bawah-bawah, itu emang udah aku terapin dari sekitar 2015 gitu kan. Bahwasannya aku pengen punya konten yang inklusif. Inklusif untuk apa? Untuk teman-teman disabilitas. Contohnya, mungkin aku sering banget kan upload video gitu. Tapi ternyata tanpa disadari beberapa waktu aku melihat, oh ternyata ada ya followers aku itu teman tuli gitu. Itu ada beberapa. Dan mereka juga sering gitu kan berkomunikasi lewat DM gitu. Mungkin kalau ketemu langsung aku belum pernah gitu. Tapi aku memahami bahwasannya mereka follow aku pasti aku mereka punya misi juga atau ada hal yang menarik bagi mereka dari aku gitu kan. Setelah aku cari tahu, oh ternyata konten aku itu selalu dilengkapi dengan subtitle. Bukan subtitle yang pasti harus sesuai dengan apa yang aku ucap ya. Itu ada beberapa konten aku yang seperti itu. Tapi aku selalu menceritakan video aku itu ada tulisan-tulisannya. Misalkan di situ aku lagi makan, aku tulis aku lagi makan, misalkan makan pakai lele gitu kan, rasanya enak banget gitu. Terus muncul emoticon apa gitu kan yang menggambarkan makan lele tuh enak banget gitu. Kayak gitu. Jadi itulah inklusifnya di situ. Jadi mereka bisa merasakan emosi, merasakan ekspresi gitu kan, merasakan suara aku, excitednya aku gitu. Karena aku kan sebenarnya ekspresif gitu kan. Kalau aku bercerita tuh aku ekspresif. Tapi terkadang ekspresif aku itu dari suara gitu kan, kayak aku kelihatan excited. Tapi kan teman-teman tuli belum tentu merasakan itu. Makanya kita bisa menyampaikan excited kita gitu kan, ekspresi kita lewat sebuah tulisan. Makanya kalau dilihat di reels aku itu rata-rata ada, kalau misalkan aku bersuara itu pasti ada tulisannya juga kayak gitu. Jadi mereka bisa tahu nih, oh ya aktivitas yang aku lakukan ini, terus perasaan aku gimana di aktivitas tersebut. Terus aku menciptakan feeds di sosial media aku itu colorful. Jadi aku tuh jarang mengedit sebenarnya. Paling aku tuh ngeditnya adalah mencerahkan gitu. Karena emang aku tuh suka pakai baju yang warna-warni gitu kan. Jadi ya udah kalau dijepret ya pasti ada aja warnanya. Makanya itulah sosial media aku lebih ke colorful. Nah, teman-teman juga nih, aku sering lihat ya, kalau anak-anak SMA gitu kan usia 15 sampai 18 tahun itu rata-rata mereka ciri khasnya monokrom gitu. Nah, itu bisa menjadi sebuah ciri khas, menjadi hal unik gitu kan. Bentuk monokrom, terus misalkan lebih ke rada-rada abu-abu. Itu kan juga sebuah unik gitu. Karena dulu aku pernah follow sebuah akun gitu kan. Aku lupa, soalnya dia bukan selebgram gitu. Cuman akunnya ini menarik karena aku suka warna pink dan feeds dia itu bernuansa pink. Dari bawah sampai atas itu bernuansa pink. Sebenarnya bukan dia edit warna pink, tapi selalu di setiap gambar itu ada warna pink yang menarik gitu. Aku sampai follow. Nah itu, hal unik kayak gitu akhirnya membuat kita tertarik gitu. Jadi teman-teman bisa tanamkan itu. Contohnya lagi, aku tuh kalau teman-teman tahu penyanyi Nadine Amizah gitu kan. Nah, apa Instagramnya Kain gitu kan. Dia itu aku follow dia itu dari zaman dia SMA. Aku SMA gitu. Pokoknya dia belum jadi penyanyi yang terkenal banget lah. Dia tuh emang dulu tetanggaan sekolahnya sama sekolahku. Terus aku tuh melihat dia tuh selain dia cantik, Instagramnya tuh unik karena dia suka hal-hal yang berbau vintage gitu kan. Terus dia suka pakai dress-dress yang cantik gitu, macem peri gitu aku bilang mah. Makanya aku follow dia gitu, karena dia unik bagi aku. Dan sekarang pas dia jadi penyanyi gitu kan, wow, aku melihat dia sangat unik banget. Dan dia menciri khaskan uniknya bukan ketika dia jadi penyanyi aja, tapi dari sebelum dia jadi penyanyi dia udah punya hal unik gitu. Seperti itu. Itu jadi hal-hal unik yang bisa teman-teman tanamkan. Mungkin juga teman-teman tuh unik punya apa ya? Punya kesukaan gitu kan di bidang musik. Nah, itu bisa ditampilkan. Jadi di setiap konten teman-teman bisa lah tuh bikin kontennya dibuka opening pakai nyanyi, pakai musik, itu hal-hal yang unik juga. Terus atau teman-teman tuh
suka bikin podcast. Nah, tampilkanlah uniknya di podcast yang teman-teman buat di sosial media teman-teman. Selalu di branding hal tersebut. Next slide. Nah, selain itu, dari banyaknya postingan Instagram, aku lupa postingan aku berapa, mungkin 300-an lebih gitu kan, banyak banget gitu kan, 300 lebih, sedangkan orang-orang biasanya masih 100, atau kalau udah banyak mereka arsip-arsipin. Jujur Li, aku jarang banget nge-arsip sosial media aku atau postingan aku gitu kan. Jadi apa yang udah diupload ya udah upload aja gitu. Nah, aku mengumpulkan sebuah sosial media aku gitu kan yang berbaur dengan sosial atau branding aku tadi kan ada beberapa branding aku kan, ada 6 branding yang ingin aku perlihatkan, yang ingin aku kenalkan kepada layak luas. Nah, aku membuat branding itu di sebuah hashtag, namanya hashtagnya Story Ajeng Dira. Nah, hashtag ini udah dibuat dari sekitar 2016 gitu kan. Sebenarnya waktu itu ngumpulin hashtag ini untuk story-story aku terkait dengan penelitian. Jadi aku sering banget buat penelitian. Terus penelitiannya sosial, ketika turun lapangan, aku selalu menceritakan hal-hal unik apa sih yang aku temuin gitu kan di lapangan. Entah itu aku ketemu ibu-ibu yang galak banget gitu, atau aku ketemu anak kecil yang diajak ngobrol ternyata dia ngerti gitu kan, bisa diajak ngobrol, bisa diwawancara, yang kayak gitu. Makanya aku kumpulkan cerita itu di sebuah hashtag Story Ajeng Dira. Tapi makin ke sini, Story Ajeng Dira ini lebih kepada kegiatan-kegiatan positif terkait dengan branding aku. Jadi 6 branding itu masuk ke sini. Jadi ketika aku menjadi duta genre, terus menjadi social youth influencer, menjadi research tutor gitu kan. Itu masuk semua di hashtag tersebut. Jadi biar mudah aja. Soalnya kalau teman-teman melihat sosial media aku sekarang gitu kan, apalagi postingan yang atas-atas isinya bucin gitu. Jadi pengen tahu Kak Ajeng tuh yang gimana sih yang gak bucin gitu kan, bisa dilihat di hashtag Story Ajeng Dira. Karena mungkin memang aku udah masuk ke tahap remaja akhir kali ya teman-teman. Kalau usia dengan teman-teman nih sebenarnya nggak beda jauh lah. Kalau teman-teman usianya masih 18, 19, 20, usia aku 22. Jadi udah kalau sesuai dengan BKKBN kan gitu. Udah usia ideal untuk menikah gitu kan. 21, 25. Aku udah melewati 21 gitu. Jadi harus udah memikirkan untuk merencanakan kehidupan transisi remaja yang terakhir. Kayak gitulah kurang lebih. Itu makanya aku masih selalu menanamkan hashtag Story Ajeng Dira ini. Jadi teman-teman bisa banget buatlah hashtag yang menarik sesuai dengan teman-teman punya. Karena dulu tuh pas aku ikut duta genre juga gitu kan, diajarin gitu kan sama senior-senior aku buat punya hashtag ini. Terus akhirnya teman-teman aku pada bikin. Kalau aku emang udah punya gitu kan dari 2016-an gitu. Jadi kalau teman-teman yang belum punya, dibikinlah. Aku bahkan sama pasangan aku di genre Jakarta, dari Jakarta Selatan gitu kan. Kita punya hashtag teman-teman. Nama pasangan aku kan Gafra gitu. Kita ketemu tuh di genre Jakarta Selatan, akhirnya kita buatlah pas di genre Jakarta Selatan itu kita sama-sama juara 1, kita buat nama hashtagnya Gafrajeng gitu. Jadi A-nya cuma 1 digabung Gafrajeng gitu kan. Nah, hashtag Gafrajeng naiklah ke DKI. Ternyata di DKI kita juara 1 lagi berdua gitu kan. Kita pakai terus tuh hashtag Gafrajeng, membumikan Gafrajeng sampai semua orang tuh taunya ya udah genre itu Gafrajeng gitu kan. Padahal bukan gitu kan. Jadi terkenalnya Gafrajeng. Bahkan dulu sampai muncul isu-isu bahwa kita tuh pasangan, padahal bukan juga gitu kan. Terus di nasional, alhamdulillah juga kita sama-sama mendapatkan sosial media inspirator berdua gitu kan. Ini benar-benar perjalanannya dari Jakarta Selatan berdua, DKI Jakarta berdua lagi, sampai ke nasional berdua. Karena sebenarnya kalau teman-teman tahu, kalau duta genre kan nggak melihat pasangan kan. Kalau misalkan nanti di provinsi pasangannya bisa kota ini dengan kabupaten ini, atau kota yang sama atau kabupaten yang sama, tidak ada yang tahu gitu. Oke, next slide. Nah, selanjutnya adalah harus konsisten. Jadi ketika teman-teman membangun personal branding, sosial media branding, itu nggak bisa kayak bangun candi aja. Bangun candi kayak satu malam jadi. Sebenarnya bisa aja, cuman diperlukan adalah konsisten. Biar kenapa?
biar teman-teman nih punya branding tuh yang selalu melekat gitu kan. Aku udah bangun, ini kalau nggak salah postingan aku 2014, dari 2014, dari aku punya Instagram tuh 2013 gitu kan. Aku udah mulai bangun branding itu dan konsisten, berarti dari 2014 sampai sekarang 2022. Wow, udah 8 tahun gitu kan. Inilah menjadi seorang Ajeng Gira, seperti itu. Jadi sebenarnya bisa aja instan, tapi akan lebih baik ketika teman-teman konsisten gitu. Itu penting banget untuk konsisten. Karena kita tahu semua selebgram, semua influencer gitu kan, mereka juga nggak instan. Dia bisa dikenal gitu kan karena konsisten untuk membuat sebuah konten yang positif kayak gitu. Kayak contohnya deh di TikTok. Aku nggak tahu sih ini masuk ke TikTok teman-teman atau enggak. Ada yang menarik yaitu Hasan Cilung. Dia tuh cuma penjual cilung yang monolog gitu kan, tapi dia followersnya banyak banget, likes-nya banyak banget gitu kan. Itu membuat aku salut sih, karena dia konsisten membuat konten yang sama seperti itu setiap hari, bikin cilung sambil monolog gitu kan. Dan aku jadi penggemarnya dia juga karena aku senyum-senyum sendiri melihatnya. Kayak gitu, itu contoh terdekatnya. Next slide. Nah, ini adalah Ajeng Minantika Rahayu sebagai duta genre. Tadi kan sebagai general gitu kan. Personal branding yang ingin aku tampilkan kepada halayak luas. Ingin seperti apa sih aku dilihat? Nah, tapi ini adalah inginnya aku dilihat sebagai duta genre. Next slide. Aku memaksimalkan sosial media aku untuk, karena aku suka menggambar, aku suka berkonten, aku membuat sebuah komik, teman-teman. Namanya Keren, Kreativitas Remaja Genre. Sebenarnya dari sebelum aku ikut genre, aku sudah upload satu komik gitu kan. Yang paling atas nih udah pernah aku upload gitu kan. Itu pertama kali aku upload sebelum aku jadi genre. Tapi pas saat genre itu kan kita mengembangkan program gitu kan. Akhirnya karena itu adalah minat dan bakat aku di situ. Akhirnya itu aku bawa sebagai sebuah program gitu kan. Dan aku konsisten untuk membuat sebuah komik ini. Namanya Keren, Kreativitas Remaja Genre. Jadi dia lebih komik gitu kan. Aku tuh pengen banget menanamkan bahwasannya dengan orang-orang melihat Instagram aku, bukan cuma melihat aktivitas aku, tapi aku juga ingin menyampaikan sebuah informasi kepada mereka gitu kan. Tapi dengan hal yang seru. Kalau kita mungkin bisa hal yang seru itu video, bisa itu podcast gitu kan. Tapi aku memang minat dan bakat aku untuk menggambar. Makanya sambil mengembangkan potensi menggambar tersebut, aku buatlah sebuah komik. Nah, seperti ini. Jadi, ini beberapa yang aku upload di sosial media aku. Dan kalau teman-teman pengen lihat, itu bisa diakses di hashtag juga, hashtag yang berbeda, bukan hashtag story Ajeng Gira, tapi hashtag kerenin yuk gitu, karena namanya keren. Jadi hashtag kerenin yuk gitu. Ini beberapa komik ini juga selain di sosial media Instagram, juga diupload di webtoon kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang sangat suka gitu kan di bidang kayak contohnya video, terus di bidang podcast, atau di bidang seperti ini, komik gitu kan, atau di bidang infografis gitu, teman-teman bisa kembangkan itu dan share juga di sosial media. Karena itu pasti bermanfaat. Jujur, pertama kali aku upload gitu kan sebelum aku jadi genre nih, konten yang paling atas, itu kan muka aku sebenarnya. Itu muka aku dan aku ciri khas kan ya, aku suka warna pink, makanya aku pakein dia baju warna pink. Walaupun kalau dilihat gambarnya nggak mirip aku gitu kan, tapi ya udahlah mirip-miripin aja gitu. Nah, itu pertama kali aku upload itu pas masa pandemi gitu kan, yang nge-save itu sampai 58. Wow, kataku banyak banget ya, kan aku pakai Instagram bisnis gitu kan, jadi kelihatan tuh berapa orang yang save gitu kan. Itu 58. Wow, ternyata orang-orang pada tertarik ya sama hal-hal seperti ini gitu. Makanya itu aku kembangin jadi sebuah program dan konsisten juga. Mungkin teman-teman juga bisa mengadopsi atau ATM hal seperti itu. Next slide. Nah, teman-teman juga bisa memaksimalkan story dan highlight gitu kan.
Nah, aku yakin banget pasti story dan highlightnya anak-anak genre tuh udah rame banget sih, nggak perlu diajarin gitu kan. Pasti udah berjejer isinya genre semua gitu kan. Terus bahkan berjejer isinya tuh konten stunting, terus konten apalagi pernikahan dini, terus konten terkait dengan remaja gitu kan. Itu udah sering banget, jadi nggak perlu diajarin lagi. Tapi kita juga bisa loh teman-teman angkat hal-hal yang positif inline dengan genre, tapi bukan cuma persoalan genre. Contohnya adalah aku tuh memang ini banget ya, suka banget sama gerakan feminisme gitu kan. Aku tuh waktu itu aku ikutan meramaikan gitu kan terkait dengan break the bias gitu. Jadi aku nggak pengen nih bahwasannya perempuan tuh diatur-atur banget gitu kan. Perempuan tuh harus pakai rok, perempuan tuh harus suka warnanya yang feminim, warna pink, warna kuning. Aku nggak mau kayak gitu. Tapi perempuan itu juga punya kebebasan gitu kan. Boleh kok, dia tuh bukan harus tampil cantik, tapi dia harus tampil senyamannya. Hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa kembangkan. Terus, nah ini contohnya nih, yang tadi aku cerita aku sama pasangan aku. Nah ini hashtag kita, Gafrajeng. Itu sampai membumi banget sih waktu itu gitu kan. Jadi orang-orang kalau mau dukung kita tuh udah sepaket, udah Gafrajeng gitu. Karena walaupun mungkin aku sama Gafra memang ini ya satu daerah gitu sama-sama Jakarta Selatan, tapi nanti ketika teman-teman nih mewakili Jawa Tengah gitu kan, yang satu dari kota mana, kabupaten mana atau sama gitu. Tapi kalau bisa teman-teman punya kelekatan atau kedekatan gitu kan buat membangun branding yang sama gitu. Seperti itu, karena itu penting banget. Terus ya pasti highlight tentang genre lah juga, jangan sampai ketinggalan. Oke, next slide. Nah, ini harusnya video. Boleh. Oh, masih loading. Jadi ini adalah salah satu video. Hai, Kita ikutan lihat dulu deh. yuk. Aku pengen ngajak kamu bergembira hari ini. Story aja. Ajeng a day in my life. Hai Sobat Ajeng Dira. Pada pagi ini kita buka dengan melihat potret Jakarta. Sedih banget lihat adeknya, jangan dimakan. Selanjutnya Hai, ikutan yuk. Aku pengen ngajak kamu bergembira hari ini. Story Ajeng Dira, a day in my life. Hai Sobat Ajeng Dira. Pada pagi ini kita buka dengan melihat potret Jakarta. Sedih banget lihat adeknya, jangan dimakan. Selanjutnya, seperti biasa kita selalu naik kereta untuk mobilisasi. Kita udah sampai nih di kegiatan pertama, yaitu sosialisasi mewujudkan keluarga sejahtera bebas stunting. Kegiatan ini berkolaborasi bersama TNI AD loh. Mantap. Pada hari ini tentu tidak lupa Roro Ireng selalu berkain. Ini sebenarnya kita pengen lanjut ke agenda kedua, tapi kehujanan. Makanya kita harus ganti kostum dulu. Alhamdulillah hujannya udah reda, jadi kita bisa langsung cus ke agenda yang kedua. Kita udah kayak superwoman banget nih ngangkat-ngangkat kardus, dan kita bertemu dengan Bang Ipong. Tada, sekarang kita udah sampai di R Petra Betawi Ngumpul. Lagi-lagi R Petra Betawi Ngumpul. Ikutin yuk acara kita hari ini. Nah, agenda yang kedua, kita lagi berdiskusi mengenai komik keren. Nah, ini komik keren yang bisa diakses melalui barcode. Kita diskusi sama teman-teman dari Pick Air Jingga tentunya. Gimana? Pembaruan gitu. Boleh. Selanjutnya, agenda ketiga yaitu implementasi modul tentang kita.
Hari ini berkesempatan untuk membawakan modul berani sesi Siapa Aku karena pesertanya berusia 10 sampai dengan 14 tahun. Tapi di sini juga ada nih adik-adik yang usianya 7 sampai 9 tahun. Akhirnya yaudah deh, nggak apa-apa, kita ajak join aja. Seneng banget para pesertanya sangat antusias dan aktif tentunya, dan mereka ngikutin instruksi kita dengan baik. Terakhir kita ngisi perut dulu bersama teman-teman dari Pick RJ. Oke, nggak apa-apa kakak operator. Sudah aja, karena udah ditutup juga itu. Next slide aja. Jadi teman-teman, pas Duta Genre kemarin, Indonesia gitu kan, kita ada tugas buat melewati bikin konten A Day with Duta Genre gitu kan. Nah, itulah A Day with Duta Genre yang aku buat gitu kan. Aku selalu tadi aku bilang, aku menyampaikan unik aku pengen berharap inklusif. Makanya selalu ada tulisan di setiap kegiatan yang aku lewatin. Kayak tadi ada anak yang lagi sharing, aku tulis lagi sesi sharing terkait apa yang digambar. Terus aku bertemu dengan siapa, aku tulis juga. Yang kayak gitu. Sebenarnya hal-hal sederhana. Jadi bukan perlu subtitle yang sama dengan apa yang kita utarakan, tapi setidaknya ada tulisan-tulisan yang menggambarkan kegiatan itu tuh lagi ngapain kayak gitu. Terus bahkan sampaikan tentang ekspresi gitu kan. Seneng banget hari ini gitu. Kayak gitu. Itulah hal-hal unik yang aku tanamkan di Reels aku A Day with Duta Genre. Nah, selanjutnya semoga video tersebut nanti kalau teman-teman ada tugas juga gitu kan, buat bikin a day gitu lah, bikinlah gitu kan. Nah, karena a day-nya waktu itu cuma 3 gitu kan, makanya aku pilih satu hari yang benar-benar aku padat banget. Itu dalam satu hari itu aku ada 3 kegiatan, makanya aku liput semua gitu kan, mulai dari aku berangkat sampai aku pulang gitu. Sebenarnya selain yang aku tanamkan kegiatan genrenya, tapi aku juga tanamkan bahwasannya aku tuh orangnya berproses banget loh buat aku datang ke acara ini. Aku harus mobile pakai transportasi umum. Terus perasaan aku di transportasi umum tuh gimana? Peristiwa apa sih yang aku lewati ketika aku naik transportasi umum gitu kan. Sampai aku ngelihat dari dalam kereta nih, aku ngelihat ada anak kecil main di rel gitu kan. Dia gigit-gigit besi. Itu aku ekspresikan juga di situ. Itu hal-hal unik seperti itu yang bisa kita sampaikan. Sampai kalau kalian nonton di ending dari Dewi Duta Genre gitu kan, aku selalu buat apa sih refleksi yang aku lakukan setiap malam. Karena aku suka ya, kalau aku udah capek banget, itu aku melakukan refleksi diri. Kayak aku journaling, atau aku nyanyi, atau aku bercerita gitu kan, atau aku meditasi, atau aku olahraga. Itu penting banget gitu. Itu bisa hal yang juga bisa kita berbagi pada orang lain, bahwasannya kalau kamu lelah, kamu tuh bisa meluangkan waktu untuk hal-hal yang positif juga untuk diri kamu. Kayak gitu. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan sebenarnya. Kurang lebih dari yang tentang Duta Genre aja ya. Tadi aku punya keren, terus aku punya story and highlight, dan aku punya video Day with Duta Genre. Mungkin kita belum kenal sama teman-teman semua, tapi boleh dong 2 orang
sampaikan Ajeng Dira sebagai duta genre branding dalam 3 kata. Ada yang berani kasih tahu? Dari tadi deh video Dewi Duta gitu. Mungkin dibantu, ada yang mau raise hand? Oke. Mas Putra tadi sudah, berarti kita satu saja mungkin. Adik Mas Joni, silahkan. Tapi aku mau kebaca tuh, kabupaten mana. Mungkin boleh kenalan. Iya, baik. Sebelumnya selamat malam Kak Ajeng Dira. Perkenalkan, nama saya Adik Mas Joni. Saya kebetulan perwakilan dari Kabupaten Grobogan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ketika saya disuruh menyebutkan Kak Ajeng Dira branding in 3 words atau 3 kata, yang pertama adalah colorful, yang kedua adalah aktif, yang ketiga adalah informatif. Mengapa saya mengatakan demikian? Kalau dilihat dari feed Instagram ya, tadi kan Kak Indira sudah spill ya, colorful kayak berwarna gitu aja. Tapi yang mungkin menjadi ciri khas atau branding dari feed itu sendiri adalah di mana warna pink atau warna-warna cerah seperti itu. Terus kenapa saya bisa katakan aktif? Bisa dilihat dari feed-feednya ketika itu menjadi sebuah cover video maupun foto, tidak hanya satu orang yang tampil di situ, tapi ada beberapa banyak orang. Dah, inilah yang menandakan bahwasanya first impression saya terhadap feed-nya Mbak Ajeng Indira ini aktif gitu. Terus informatif, di mana saya melihat kontennya, by a day in my life with Duta Genre, itu adalah terdapat informasi-informasi yang ini membantu salah satu sobat disabilitas, seperti apa yang disampaikan Mbak Ajeng Dira tadi. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Adik. Wow. Ini Mas Adik nih keren banget namanya. Dari namanya ada udah unik banget nih. Adik Mas Joni. Wow, mantap. Semoga bisa mengembangkan konten juga yang bisa mencerminkan branding dirimu. Sukses selalu. Oke, mungkin satu lagi perempuan. Di sini udah ada yang raise hand juga. Boleh Mbak Dinda. Oke, terima kasih Kak Ajeng atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, Ajeng Dira branding in 3 words itu cantik, menginspirasi, dan juga berdampak. Cantik di sini menurut saya dalam pemilihan feeds-nya, kemudian editingnya, dan juga isi konten-kontennya yang sangat menarik, itu saya katakan cantik. Kemudian untuk menginspirasi, tadi saya udah baca beberapa caption-captionnya Kak Ajeng, itu memang sangat memantik semangat kita, menyebarkan semangat positif. Jadi kita ini ikut termotivasi gitu Kak, ikut tergugah energinya untuk melakukan hal serupa gitu. Kemudian yang berdampak itu secara tidak langsung yang dilakukan Kak Ajeng ini berdampak bagi remaja di sekitar kakak, followers kakak, dan juga orang-orang lain yang tidak sengaja menemukan akun kakak gitu. Mungkin cukup sekian gitu aja Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dinda. Masya Allah jadi malu. Amin, amin. Semoga yang dikatakan benar seperti itu. Terima kasih sekali. Semoga kamu juga bisa membangun branding yang baik untuk sosial mediamu. Baik itu personal branding maupun sosial media branding kamu. Oke, next slide. Ini udah tinggal beberapa slide lagi sih, tidak perlu berlama-lama. Nah ini, kalau teman-teman bingung, tadi yang udah aku ceritakan, aku jelaskan, teman-teman harus mulai dari mana? Sebenarnya ada 3 step aja yang teman-teman harus lakukan. Pertama adalah analyze. Analyze terkait dengan minat bakat teman-teman, terkait dengan diri teman-teman, gitu kan. Terus tadi, temukan value dan hal unik yang teman-teman miliki. Selanjutnya adalah launch. Teman-teman lakukanlah posting sebanyak-banyaknya. Jangan takut sama perkataan orang, jangan takut kalau teman-teman dibilang flexing. Sebenarnya orang yang memandang negatif itu karena dirinya tuh terlalu banyak negatif gitu kan. Mungkin dia sudah punya iri hati sendiri, mungkin dia udah nggak suka gitu kan. Tapi yang perlu teman-teman tanamkan adalah lihatlah orang-orang sekitar teman-teman yang positif juga gitu kan. Jadi jangan pedulikan yang negatif. Kalau teman-teman auranya udah positif, teman-teman percaya itu adalah hal yang positif juga, membagi untuk hal yang bermakna juga. Jadi lakukanlah gitu. Postinglah sebanyak-banyaknya, launch lah
minat bakat teman-teman yang udah teman-teman miliki. Dan selanjutnya adalah maintain. Jadi jangan cuma sekali, tapi harus konsisten. Buatlah minimal sebulan. Misalkan setiap kegiatan, jangan kegiatan yang seru aja yang di-upload. Oh, lagi kegiatan genre yang bagus-bagus aja nih, lagi jadi moderator, lagi jadi narasumber. Tapi kegiatan genre yang turun ke masyarakat nggak di-upload. Jangan, teman-teman. Jangan pilih-pilih untuk upload. Ketika teman-teman melihat itu adalah kegiatan yang positif, uploadlah gitu. Seperti itu. Next slide. Dan ini adalah terima kasih teman-teman yang udah menyimak. Mohon maaf banget kalau ternyata aku lama banget. Aku juga baru nyadar. Semoga apa yang aku bagikan bermanfaat untuk teman-teman. Dan mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa sharing-sharing lagi. Dan kalau teman-teman ingin berteman dengan aku, dan aku senang banget kalau bisa membangun relasi baru sama teman-teman semua, kita bisa connect di Instagram @ajengbira. Sampai jumpa, terima kasih. Mungkin aku kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Ajeng Dira buat materi yang sangat insightful gitu ya teman-teman. Dan semoga bermanfaat buat mengembangkan sosial media teman-teman. Nah, mungkin Mbak Ajeng nih, aku tergelitik membahas sesuatu hal. Nah, menurut Mbak Ajeng nih, seberapa penting sih views, like, sama komen di postingan Mbak Ajeng seperti itu? Apakah itu bisa membuat Mbak Ajeng lebih bersemangat mengonten lagi atau bagaimana? Soalnya kami dari panitia juga kemarin sempat menemui ada beberapa yang jor-joran di video profil YouTube-nya, ada yang sempat membeli views YouTube ya, karena kami menyadari dan tiba-tiba di H+3 gitu setelah views-nya naik, tiba-tiba mengalami penyusutan gitu. Mungkin bisa dijawab sih Mbak Ajeng. Oke, kalau untuk aku sendiri, views, like, dan komen itu nggak terlalu bermakna ya bagi aku. Tapi aku melihat insight yang lain, yaitu aku kan punya Instagram bisnis. Biasanya aku lihat adalah berapa sih yang share, berapa sih yang save, karena itu lebih bermakna bagi aku. Ketika orang banyak yang save gitu kan, apalagi konten-konten edukasi, oh berarti orang sukanya yang seperti ini ya. Jadi aku melakukan risetnya tuh dari situ. Oh aku lagi bikin konten tentang A, ternyata dikit ya peminatnya, oh yang B ini lebih banyak, seperti itu. Dan ini banget sih, sekarang tuh orang pengen jadi selebgram itu instan banget ya teman-teman, dia itu dilihat tuh dari followers. Aku tanamkan ke teman-teman semua, jangan pernah teman-teman untuk membeli followers, karena itu akan terlihat juga, teman-teman followersnya banyak, beribu-ribu gitu kan, sampai tulisannya tuh udah titik-titik K gitu kan, sampai nggak kebaca tuh angkanya. Tapi itu akan kelihatan dari like-nya, pasti like-nya dikit, komennya dikit gitu. Jadi aku sangat tidak menekankan dalam angka, tapi aku menekankan dalam kualitas gitu. Jadi makanya aku buat ya udah, itu kan hal yang nggak bisa aku kontrol gitu kan, terkait like, view, juga komen, like gitu kan. Itu bukan hal yang bisa aku kontrol, tapi yang bisa aku kontrol adalah branding aku, konten aku, yang pasti aku mempersiapkan konten aku sebaik mungkin. Kayak gitu mungkin. Jadi teman-teman jangan menghalalkan berbagai cara untuk menggapai hal tersebut. Karena aku melihat ya, genre Indonesia itu juga menentukan sosial media inspiratornya bukan semata-mata dari like, dari komen gitu. Karena kalau dilihat followers aku itu sedikit loh teman-teman, followers aku cuma 5.000 sekian, sedangkan banyak banget teman-teman genre Indonesia yang udah sampai 10.000, 15.000 gitu kan, seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak perlu melakukan segala hal untuk sampai jor-joran membeli views, like, atau segalanya gitu ya. Dan yang penting teman-teman lakukanlah penjenamaan diri atau self branding dan penjenamaan media sosial. Karena ketika teman-teman sudah memiliki nama, memiliki branding, maka ya teman-teman nggak usah susah buat ngeluarin uang buat beli gitu ya. Oke Mbak Ajeng, kita boleh dong buka sesi 1 termin aja, boleh dong buat 3 penanya. Boleh. Oke, silakan teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu. Kita ambil 3 teratas ya. Boleh dong dari Arya Reta dari Kabupaten Purworejo. Silakan. Oke, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Iya, Oke, selamat terdengar. malam semuanya. Selamat malam Kak Ajeng. Perkenalkan, saya Arya Reta, biasa dipanggil Reta dari Kabupaten Purworejo. Sebelumnya saya ingin membagikan sebuah
istilah dulu nih ya Kak, sebelum masuk ke pertanyaannya. Oke, sebagai seorang pengguna media sosial, especially kita sebagai seorang duta, pastinya kita tuh dituntut yang namanya untuk membangun personal branding. Nah, personal branding ini bisa kita lakukan dengan cara mencari informasi, mencari tren-tren baru, atau dengan ya kayak tadi mutualan sama sesama duta genre. Nah, tentunya dengan kita, dampak dari kita mutualan itu atau mencari-cari informasi itu, kita pasti bisa sadar tidak sadar merasakan yang namanya FOMO atau fear of missing out. Nah, fear of missing out ini kan seperti rasanya bagaimana kita itu merasa takut untuk kalah dari orang lain dan ingin selalu mengupdate diri tapi dengan cara yang berlebihan kayak gitu loh Kak. Sampai dampaknya tuh kita bisa terlalu terlalu berlebihan dalam menggunakan media sosial agar tidak tertinggal dari teman-teman yang lain gitu, yang juga punya personal branding yang bagus. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah Kak Ajeng Dira ini pernah nih mengalami yang namanya FOMO? Lalu pendapat Kakak tentang FOMO dan cara mengatasi FOMO itu sendiri bagaimana, kayak tips-tipsnya kayak gitu. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih. Mas moderator, apakah ini langsung dijawab aja, boleh? Ya, boleh dijawab langsung nggak apa-apa Mbak, biar lebih cepat gitu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Argia. Ini keren banget ya pertanyaannya dan sesuai banget nih sama permasalahan pada masa kini gitu. Pernah nggak sih aku FOMO? Aku pernah FOMO, tapi aku menyadari itu saat aku kuliah, tapi aku melakukan FOMO-nya itu pas aku SMA gitu. Karena mungkin dulu belum terlalu trending kali ya permasalahan FOMO ini. Pas aku tahu, oh iya dulu pas zaman SMA tuh aku FOMO banget. Sampai contohnya adalah aku tuh masuk jurusan IPA gitu kan. Terus aku tuh bener-bener yang ambis banget, belajar banget karena nggak mau kalah dari yang lain gitu. Tapi padahal pada nyatanya itu bukan minat aku seutuhnya, tapi karena aku nggak mau dipandang kalah aja sama yang lain kayak gitu. Akhirnya aku tuh mengatasinya gimana? Aku mengatasi dengan melihat apa potensi yang aku suka gitu, apa minat, bakat, dan potensi yang aku miliki gitu kan. Oh ternyata aku tuh bukan anak IPA banget loh, akhirnya aku menyadari dari situ. Oh iya, aku harus mengembangkan nih bagaimana caranya kalau aku bukan IPA banget, aku apa sih yang aku suka? Oh ternyata aku tuh anaknya sosial banget, sampai aku pas zaman SMA bikin penelitian-penelitian yang sosial. Tapi aku nggak belajar nih tentang sosial, akhirnya aku belajar hal-hal baru tentang sosial, yaitu sejak aku menyadari masa-masa aku udah mulai karena udah mengetahui minat, bakat, dan potensi yang aku miliki. Kayak gitu. Terus ini juga terlihat banget, kebetulan kan mungkin aku udah melewati masa-masa FOMO itu, tapi aku melihat banget FOMO itu banyak banget terjadi di anak SMA. Aku sebenarnya orangnya pemerhati banget, jadi aku suka melihat orang, oh ya ini anak-anak sebenarnya pada FOMO. Contohnya adalah anak didik aku, itu tuh mereka sangat berlomba-lomba banget ingin ikut sebuah kompetisi gitu kan, sampai gak mau ada yang tertinggal, pengen ikut. Akhirnya aku melihat ternyata mereka malah jadi berkutik di toxic productivity gitu kan, yang akan ujung-ujungnya tuh membunuh dia gitu, karena mereka jadi burnout gitu kan. Nah itu aku gimana sih buat mengatasinya kepada mereka, itu aku selalu memberikan waktu luang untuk mereka refleksi diri, mereka memahami diri dengan apa, mencoba sebuah permainan-permainan yang contohnya mendekatkan dengan diri, journaling, bercerita, atau bertukar, dibuat kelompok, terus mereka berdiskusi tentang apa yang mereka alami seharian, 1 bulan gitu. Terus kalau aku, ini juga nih, aku selalu bikin hal-hal asik gitu kan. Orang sekarang perkenalan bukan perkenalan nama, tapi aku selalu bikin sebuah rate. Misalkan, rate kamu minggu ini berapa sih? Kenapa kamu nge-rate 8? Kayak gitu. Itu hal-hal unik kayak gitu. Jadi biar mereka bisa refleksi diri kayak gitu. Jadi biar kita nggak ikut-ikutan, nggak FOMO gitu kan. Itu lebih kepada emang kuncinya adalah harus tahu potensi dan minat bakat. Terus abis itu harus konsisten juga. Kalau teman-teman minat bakatnya di situ, ya udah teman-teman konsisten. Terus jangan sampai ada hal negatif sedikit, kita emang harus tahan banting teman-teman. Kalau ada hal negatif sedikit, teman-teman harus bisa berpikir ke arah positif.
Dan juga bisa buka diskusi nih. Misalkan ada hal negatif nih masuk, lo tuh orangnya pamer banget gitu. Teman-teman coba refleksi sama diri, emang gue pamer banget ya? Atau teman-teman buka diskusi, guys, menurut kalian tuh gue pamer banget gak sih? Terus nanti please jujur gitu kan, pasti ada aja yang sebenarnya menjilat sih, enggak kok, lo nggak pamer gitu. Tapi ada juga nih teman kita yang memang sangat deket, iya sih sebenarnya lu pamer gitu kan, tapi nggak terlalu sih, kayaknya gini deh gini. Akhirnya nah dari situlah kita bisa refleksi juga. Jadi jangan takut untuk membuka diskusi gitu. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, seperti itu Argyareta ya. Apakah sudah menjawab atau ingin menanggapi kembali? Oke, siap. Terima kasih banget Kak Ajeng, karena FOMO ini mungkin masih terdengar asing ya, tapi kalau diangkat itu isu ini sangat baik, apalagi bagi remaja-remaja kayak gitu. Terima kasih banyak Kak Ajeng, terima kasih juga Kakak moderator. Oke, sama-sama. Gitu ya teman-teman, bagaimana cara kita menghandle FOMO itu harus mengetahui potensi minat dan bakat kita, serta kita bisa lebih terbuka kepada teman-teman kita ya. Setelah kita dikatain gitu ya jangan malah menghindar dari mereka, seharusnya kita bisa mendekatkan diri dan ya cari solusi lah seperti itu. Oke, kita lanjut ke penanya kedua ya, karena tadi sudah cewek nih. Boleh dong kita ke cowok. Iqbal Febrian, silakan. Baik, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Ya, Iya, terdengar. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Kak Ajeng, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, baik Kak, izinkan Iqbal mau bertanya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Febrian. Saya dari kota Surakarta dan izin bertanya. Ini tadi kan kita sudah menanggapi ya Kak ya, dan sudah Kak Ajeng sendiri sudah memberikan tips and trick gimana cara kita mengelola media sosial sebagai duta genre ataupun sebagai orang lain, maksudnya di luar duta genre itu sendiri. Nah, sebenarnya nih Kak, bagaimana sih sudut pandang dari Kak Ajeng Dira sendiri melihat era digitalisasi yang khususnya itu media sosial nih Kak terhadap generasi muda. Tadi kan salah satunya juga FOMO seperti itu. Lalu apakah nih Kak platform media sosial yang saat ini ada itu sebenarnya sudah menunjang kegiatan untuk kita sebagai duta genre dalam bersosialisasi, dalam memberikan edukasi seperti itu. Dan jika sudah Kak, menurut Kak Ajeng sendiri sebagai duta genre juga seperti itu, apa sih media sosial yang paling efektif menurut dari Kak Ajeng? Mungkin itu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga Mas Iqbal atas pertanyaannya. Wow, ini pertanyaannya keren banget. Sampai kalau aku hitung ada 3 kurang lebih pertanyaannya yang berkaitan satu sama lain. Jadi izinkan aku jawab, semoga nggak ada yang kelewat ya. Kalau ada yang kelewat nanti boleh diingatkan saja. Jadi terkait dengan pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana sih pandangan aku terhadap digitalisasi. Sebenarnya ini sebuah peluang sekali ya gitu di era saat ini gitu, karena kita bisa melakukan komunikasi informasi dan edukasi dengan mudah. Hitungan detik itu kita lagi di mana informasi yang kita sampaikan bisa mencapai ke dunia yang lebih luas gitu kan. Jadi itu sebuah peluang sekali. Terus apakah dunia media sosial gitu udah sangat memadai sebagai duta genre? Bagi aku sudah sangat memadai banget. Sebenarnya kalau kita cari tahu gitu kan, mungkin media sosial itu banyak banget gitu, dan juga banyak banget aplikasi-aplikasi penunjang, terus juga banyak banget platform yang menunjang gitu kan terkait kita duta genre. Contohnya aja deh, BKKBN sendiri abis punya LC Meal gitu kan, terus nanti ada website apa, website stunting, terus ada lagi yang konselor sebaya gitu kan, sekarang udah tadinya berada di grup WhatsApp, sekarang udah beralih ke website juga kayak gitu. Itu kan sebuah sosial media atau tools-tools yang sangat membantu kita sebagai duta genre gitu kan. Jadi sudah sangat memadai sekali, tapi tinggal bagaimana kita memaksimalkan keberadaan dari sosial media tersebut. Nah, terus apa aja sih yang efektif? Ini berdasarkan tren yang aku baca gitu kan, lewat Google Trend. Apa sih aplikasi yang sangat familiar
di dunia ini gitu kan. Banyak banget penggunanya. Yang paling pertama adalah WhatsApp. Makanya kenapa kalau ada berita hoax itu cepet banget kesebar di grup-grup keluarga karena semua pengguna itu punya WhatsApp gitu kan. Orang tua aja, walaupun orang tua itu nggak punya Instagram, nggak punya TikTok, pasti dia punya WhatsApp juga. Makanya itu cepet banget gitu. Terus sosial media yang kedua adalah Instagram. Aku lupa yang ketiga apa. Terus yang keempat itu ada TikTok. Jadi TikTok ini belum mengalahkan Instagram gitu kan, masih Instagram nih yang kedua. Nah, maka dari itu sebenarnya dari hal tertinggi itu adalah platform yang tepat untuk kita duta genre melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi gitu. Mungkin kita bisa ngupload kontennya di Instagram gitu kan, karena di Instagram kan kita bisa bikin foto aja, bisa bikin caption atau bikin video gitu kan, semuanya ada di situ. Tapi jangan lupa nih, tren yang paling tinggi adalah WhatsApp. Jadi share lagi ke WhatsApp. Bikinlah tuh broadcast gitu kan, kirim ke grup-grup. Mintalah orang tua kalian share gitu. Karena sebenarnya teman-teman kalau lihat video profile aku duta genre gitu kan, komen dan like terbanyak adalah ibu-ibu karena komunitas ibu aku gitu kan. Dia ngirim ke grup dasawismanya, semuanya langsung suportif kayak gitu. Itu sangat penting. Jadi jari ibu-ibu ini sangat hebat. Makanya kalau ada hoax pertama kali itu memang biasanya ada di grup WhatsApp. Terus abis itu sekarang ada nih aplikasi yang udah mulai menjadi tren juga di kalangan remaja, yaitu TikTok gitu kan. Apalagi kalau kita lihat TikTok ini menarik banget gitu, dengan joget-joget seru-seru gitu kan, itu bisa menyampaikan sebuah edukasi juga. Makanya sekarang juga banyak banget influencer-influencer yang udah mulai beralih ke TikTok. Jadi itu juga teman-teman bisa membuat konten-konten di TikTok. Terus baru kalau teman-teman sasarannya adalah edukasi yang cukup lama, edukasi yang lebih serius, bisalah itu ke YouTube. Jadi disesuaikan dengan misi teman-teman menyampaikan komunikasi, informasi, dan edukasinya seperti apa. Jadi baru jamahlah sosial media. Tapi yang paling penting adalah tadi, aku sarankan buat teman-teman fokus ke WhatsApp dan Instagram. Gitu. Karena kalau WhatsApp kan mungkin kalau bikin status 24 jam hilang. Nah, makanya diarsipkannya nih di Instagram. Tapi di WhatsApp-nya ini buat buzzer-buzzernya gitu. Di-upload-upload, dikirim-kirim ke grup-grup. Kayak gitu sih. Kalau dari aku. Menurut aku itu udah sangat efektif sekali. Makanya teman-teman harus banyak berkonten juga dengan seimbang. Begitu. Seperti itu. Semoga menjawab. Apakah sudah menjawab atau ingin menambahkan kembali? Baik, terima kasih Kak Ajeng, luar biasa. Berarti emang sebenarnya kita harus melihat ya Kak ya, dari mana peluangnya seperti itu. Nanti kalau di WhatsApp juga berpeluang, silahkan ke WhatsApp gitu ya. Jadi kayak mengoptimalkan seluruh media sosial. Dan yang paling penting adalah konsisten. Oke, terima kasih Kak Ajeng. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak Mas Iqbal. Oke, gitu tadi ya jawaban dari Kak Ajeng, dan benar sekali nih teman-teman. Ketika aku melihat analitik video profil teman-teman itu terbanyak dari WhatsApp gitu, sekitar 80% itu dari WhatsApp video profilnya. Jadi silakan share lagi video profil teman-teman, nggak perlu beli views gitu ya. Dan yakinlah ketika teman-teman beli views itu 3 hari 4 hari setelahnya akan drop gitu. Dan kemarin kita temui itu 3.000 views, tiba-tiba hari ini saya cek jadi 1.200 gitu. Oke, karena keterbatasan waktu kita sepertinya nambah satu penanya lagi ya Mbak Ajeng, nggak apa-apa ya? Baik. Oke, kita pilih lagi dong. Silakan Kak Operator, silakan mau di spotlight siapa gitu, dibantu dipilih. Soalnya aku juga bingung mau pilih siapa. Oke, di sini ada Nova Cantika dari Kabupaten Kudus. Silakan, pertanyaannya bisa disampaikan secara ringkas dan cepat karena mengingat waktunya terbatas gitu. Oke, halo Kak Ajeng, halo teman-teman Duta Genre Jawa Tengah semuanya. Perkenalkan, aku Nova Cantika, perwakilan Duta Genre dari Kabupaten Kudus. Nah, dari pemaparan materi yang udah disampaikan Kak Ajeng nih, aku ada beberapa pertanyaan, 2 sih sebenarnya. Tadi kan kita udah tahu hasil-hasilnya dan output dari konten-konten yang Kak Ajeng buat. Nah, aku pengen tanya, persiapan Kak Ajeng sebelum bikin konten tuh kayak apa sih? Apakah selalu di-prepare dulu?
hari ini mau bikin konten gini, ada urutan-urutannya. Terus habis itu, selain itu juga gimana sih cara kita supaya branding kita ini nggak keluar terlalu jauh. Soalnya kalau seiring berjalannya waktu kan pasti kita semakin explore nih gaya-gaya baru, style-style baru, terus akhirnya kita adopsi. Sehingga nanti kayak sesuatu branding yang awalnya udah kita bangun, sampai akhirnya kok kayaknya ini udah berjalan jauh dari diri aku ya, udah berjalan jauh dari branding sosial media yang udah aku bangun dari awal. Gimana caranya biar kita itu nggak ke bawah flow itu, dan supaya kita tetap mempertahankan sosial media branding yang udah kita buat. Seperti itu Kak Ajeng. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nova atas pertanyaannya. Menarik banget. Jadi, satu kalimat dulu untuk membuka menjawab pertanyaan ini adalah be yourself. Jadi, teman-teman ketika membangun sosial media branding, itu tetaplah jadi diri teman-teman sendiri. Gitu. Tidak perlu menjadi orang lain, karena kalau kayak gitu nanti teman-teman akan tiba-tiba terbawa nih aslinya gitu. Jadi itu dulu. Terus tadi aku itu baru pembuka. Nah, sekarang aku pengen jawab pertanyaannya. Tadi yang pertama adalah, aduh sorry, kok aku lupa ya? Boleh dibantu ingatkan? Boleh diulang lagi, Mbak Nova? Oke, persiapan sebelum bikin konten tuh kayak apa sih? Oke, baik ya, benar. Persiapan untuk membuat konten gitu kan. Nah, biasanya aku tuh udah kalau konten-konten yang kayak informasi, edukasi gitu, itu biasanya aku memang persiapkan. Contohnya kalau bikin komik gitu kan, itu aku persiapkan dulu. Mulai dari temanya apa, terus aku riset dulu terkait tren yang lagi booming gitu kan, terus aku kemas dalam skrip, terus aku bikin lah seperti itu. Itu kalau konten yang edukatif. Tapi kalau contohnya konten reels yang seperti Dewi Duta Genre gitu kan, itu biasanya aku nggak konsepkan, tapi yaudah aku lagi aktivitas apa aja, aku rekam gitu kan. Aku rekam semuanya, barulah aku pilih. Kayaknya yang ini hari ini nggak terlalu asik sih. Oh ya, hari ini asik nih, kayaknya ini aja deh yang aku balut jadi sebuah konten gitu kan. Terus juga kalau misalkan aku lagi ikut event, nah biasanya itu tuh sebelum berangkat, sebelum event, aku tuh udah membayangkan, oh iya nanti aku pengen minta tolong divideokan di part ini, terus nanti aku mau foto kayak gini bagus kali ya. Nah yaudah, baru teman-teman realisasikan. Makanya biasanya tuh aku kalau tag video itu biasanya ada yang membantu tag-kan gitu kan. Aku minta tolong. Nanti gue mau presentasi nih, nanti tolong di tag dari sisi sana ya. Sama dari situ juga boleh sih gitu. Aku biasanya request gitu karena aku melihat angel mana sih yang cocok nih buat aku gitu kan. Aku biasanya request kayak gitu. Terus tapi terkadang juga enggak. Terus kalau misalkan aku tag sendiri itu biasanya udah aku rancang gitu. Contohnya paling dekat adalah ini. Kemarin baru aja aku ikut kegiatan ke Thailand gitu kan. Semua postingannya belum ada yang aku upload gitu. Tapi sebelum berangkat itu aku udah membayangkan, oh ya nanti aku pengen ngepost ada 6 feeds. Mulai dari hari berangkat postingan aja deh, nggak usah reels gitu. Jadi aku niatin tuh, jadi aku gak perlu nge-tag video yang banyak-banyak banget pas waktu berangkat. Terus aku udah ngegambarin, oh nanti reelsnya postingan kedua aku bakal upload reelsnya itu terkait dengan kegiatan aku sehari-hari di sana exhibition gitu. Terus yang kedua adalah foto-foto unik yang aku temukan di kegiatan postingan ketiga. Terus yang tadi aku bilang ada 6 kan. Terus yang keempat itu aku pengen upload pas wording day. Terus selanjutnya aku pengen upload pas jalan-jalan, dan yang terakhir adalah reels jalan-jalan. Nah itu sekarang semuanya belum ada tuh yang aku upload, tapi itu udah aku konsepkan dari aku sebelum berangkat. Makanya aku tahu kapan aku harus bikin video yang banyak, kapan aku harus foto gitu. Itu biasanya, jadi cuman di angan-angan aja. Itu membantu banget sih gitu. Sampai semua konten-konten aku tuh kayak gitu, soalnya aku nggak mau feeds aku tuh berantakan. Soalnya aku nggak pernah arsipin postingan ya. Jadi makanya aku selalu merancang. Jadi aku kalau mau upload momen tuh biasanya 3. Tapi kalau nggak ada 3, itu biasanya aku uploadnya, oh nanti kalau ada event ini baru deh di-upload gitu. Jadi biasanya aku tunda dulu. Kayak gitu kurang lebih gitu.
Itu sih caranya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, biar nggak terbawa keluar dari branding. Nah, tadi sebenarnya harus jadi diri sendiri gitu kan. Terus juga teman-teman tuh teman-teman bisa kok kalau misalkan tiba-tiba keluar nih, balik lagi ke jalur brandingnya. Tadi dengan apa? Hal simpelnya adalah yang bisa teman-teman realisasikan adalah dengan hashtag gitu kan. Ketika dengan hashtag jadi ngumpulin tuh branding-branding teman-teman di situ gitu. Karena aku juga merasa kok akhir-akhir ini Instagram aku jadi Instagram bucin banget ya. Tapi nggak hilang kok dari seorang Ajeng yang masih aktif sosial nih gitu kan. Dengan aku nanti jadi ya udahlah aku juga bucinnya cuma momen-momen tertentu aja. Oh paling 3 postingan gitu kan. Oh paling lagi Instagram lagi story di momen tertentu doang gitu. Tapi selebihnya aku selipin lagi branding aku tadi. Nah, nanti ini aku mau upload tentang ini, kegiatan ini. Terus lampirkan hashtagnya. Jadi di antara kegiatan teman-teman yang lain, brandingnya tetap ada di situ. Tinggal cari aja hashtagnya yang terkait dengan branding gitu. Kalau misalkan teman-teman udah jadi diri teman-teman sendiri, jadi brandingnya itu nggak bakal keluar banget gitu. Kecuali nih, ini sering banget nih terjadi. Bukan ngomongin orang, tapi aku pernah lihat gitu kan, bahwasannya dia tuh nggak menjadi diri sendiri untuk brandingnya, tapi setelah dia selesai genre gitu kan, baru banget selesai pemilihan gitu, dia akhirnya kembali ke dirinya gitu kan, anak yang gaul abis, suka nongkrong gitu, loh kok gitu ya gitu, itu kan jadi pertanyaan juga. Terus dia nggak filter-filter terkait apa yang dia posting gitu kan, dia pergi hal-hal yang bukan remaja banget gitu kan, makanya seperti itu. Jadilah diri sendiri, nggak perlulah bertopeng ataupun pura-pura jaim. Misalkan teman-teman tuh anaknya tuh ekspresif banget nih, tapi pengen di sosial media anggun, lugu, terus feminim. Jangan teman-teman, nanti kelihatan juga kayak ada aja pasti nih paparazzi atau lagi teman kita bikin story gitu kan, kita ngakak-ngakak atau kita lagi terbalik-balik kali itu guling-gulingan, kan gak ada yang tahu gitu. Jadi harus jadi diri sendiri aja kayak gitu sih. Terima kasih pertanyaannya, semoga menjawab ya. Oke, gimana nih Nova, udah menjawab belum atau ingin menanggapi kembali? Sudah cukup menjawab banget Kak Ajeng, thank you banget. Oke, thank you banget nih buat Kak Ajeng buat sharing-sharingnya ya, sangat insightful, sangat bermanfaat bagi teman-teman. Dan sepertinya nanti ilmu dari Kak Ajeng akan diimplementasikan H-7 ya, akan ada kejutan bagi teman-teman yang mungkin nanti menyusul lah ya, spill-spillnya gitu. Oke, berhubung waktu kita sudah habis Mbak Ajeng, kita boleh dong Mbak Ajeng menyampaikan closing statement-nya gitu buat materi kali ini. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya dari teman-teman genre Jawa Tengah. Jadi closing statement dari aku, teman-teman ayo mulai dari sekarang, nggak ada kata terlambat, meskipun teman-teman baru akan memulai gitu kan. Mari kita membangun personal branding sekaligus sosial media branding yang baik, yang positif, mencerminkan teman-teman sebagai remaja yang sehat, cerdas, ceria gitu kan. Terus juga memaksimalkan relasi teman-teman yang ada untuk berbagi hal-hal yang positif gitu. Jangan takut dengan perkataan orang lain, tapi lakukanlah apapun hal yang positif bagi teman-teman dan cukup menjadi diri sendiri gitu kan. Temukan minat dan bakat teman-teman, lalu share kepada khalayak yang lebih luas gitu. Karena tidak ada kata terlambat. Tadi lakukan 3 step mulai dari teman-teman analyze, terus launch, dan juga jangan lupa maintenance. Seperti itu. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sukses selalu untuk teman-teman. Dan juga semoga dilancarkan untuk kegiatan apresiasi Duta Genre-nya. Amin. Terima kasih ya Mbak Ajeng. Dan sebelum kita tutup nih, kita akan ada sedikit hadiah kenang-kenangan buat Mbak Ajeng. Boleh di-share screen buat sertifikatnya, operator? Oke, ini dia sertifikat penghargaan untuk Mbak Ajeng sebagai narasumber dalam sharing session menyambut apresiasi Duta Genre Jawa Tengah tahun 2023 dengan tema pengelolaan media sosial Duta Genre. Gitu. Oke, dan waktu sudah terbatas, kita boleh dong Mbak Ajeng
foto-foto biar ada kenang-kenangannya gitu. Boleh di take down dulu untuk share screen-nya. Oke, operator bisa dibantu buat screenshot ya. Hitung 1, 2, 3. Oke, boleh salam genre teman-teman. 1, 2, 3. Oke, dengan sesi foto ini mengakhiri sharing session pada malam hari ini. Dan semoga ilmu yang dibagikan oleh Mbak Ajeng bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan pada kolom chat. Ya, teman-teman seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Tetap semangat. Salam genre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak, salam genre.